بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم صدق الله العلي العظيم أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulai dengan selawat seperti biasanya. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Kita malam ini masuk pada ayat ke-113 dalam surat Al-Baqarah yang masih berkaitan dengan Al-Yahud dan Bani Israel. Kalau 2 minggu yang lalu kita berhenti pada ayat 111 ketika mereka mengklaim bahwa surga hanya milik mereka. Kemudian kita menemukan jawaban dari Allah bahwa surga itu adalah akan dihuni oleh manusia-manusia yang memenuhi syaratnya, dan yang disebut oleh ayat 112-nya ialah orang yang aslama wajhahu lillah pertama, kedua wa huwa muhsin, orang yang telah memasrahkan dirinya dan apa yang ia miliki hanya untuk Allah dalam akidahnya, dalam perilakunya, wa huwa muhsin, dan selalu berbuat baik, maka itulah yang kelak akan masuk surga. Sekarang kita masuk pada ayat yang masih berkaitan dengan mereka dan kebohongan mereka dan sekaligus kebodohan mereka.
dan sekaligus perselisihan yang terjadi di antara mereka. Kita semua tahu bahwa al-Yahud dan Nasara adalah mereka yang selalu merongrong kaum muslimin. Mereka yang selalu memperlakukan perilaku keji terhadap umat Islam. Tetapi Al-Quran menjelaskan pada kita bahwa mereka sendiri yang merupakan musuh kita itu, mereka sendiri di antara mereka terjadi perselisihan dan perkelahian yang keras. Ayat yang akan kita baca ini menjelaskan bahwa Yahud dan Nasara setelah kemarin mereka mengklaim surga milik mereka, ternyata mereka juga bermain dalam agama ini. Dan agama mereka pegang hanya ketika agama itu memberikan angin segar untuk kepentingan duniawi mereka, atau agama dan perintah Allah ini mereka melihat hanya ketika sesuai dengan hawa nafsu dan keinginan mereka, mereka pegang, dan ketika bertentangan dengan keinginan mereka, mereka campakkan, bahkan mereka bermain dengan agama itu. Seperti kemarin beberapa waktu yang lalu ketika kita juga sampai pada firman Allah, ketika Allah menjelaskan kenapa setiap ada datang seorang rasul yang memerintahkan sesuatu tidak sesuai dengan keinginan kalian, kalian bohongi para rasul itu, dan sebagian mereka kalian bunuh. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Malam ini kalau kita boleh percaya dengan umat yang paling terkutuk, kalau kita sebagai umat Islam boleh percaya dengan musuh Allah ini dan musuh kita, yaitu al-Yahud dan Nasara, kalau kita boleh percaya, maka ayat 113 ini kita akan percaya pada mereka. Kita akan percaya malam ini dengan Yahudi, dan kita akan mengatakan benar kalian, dan kita pun akan berkata kepada kaum Nasara malam ini, kalian benar. Kenapa kita berkata begitu? Karena begini ayatnya, wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Orang-orang Yahud berkata, orang-orang Kristen ini enggak ada sesuatu. Mereka ketika berpegang dengan agama Kristen mereka bohong, tidak ada artinya. Dan kami percaya dan kami katakan benar kalian wahai Yahudi, Nasara tidak ada sesuatu. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Orang-orang Kristen pun teriak, ini orang-orang Yahudi tidak ada artinya, nggak ada artinya mereka. Mereka ketika mengatakan berpegang dengan agama yang dibawa oleh Musa Yahud, mereka bohong. Wasadaq. Orang Kristen juga benar dalam kali ini. Mungkin ini saja yang bisa kita benarkan mereka, dan selain ini jangan lagi pernah membenarkan al-Yahud dan Nasara. Mereka semuanya pembohong yang tidak bisa dipercaya. Para mufassirin menyebutkan sebab nuzul ayat ini. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dikutip dalam kitab Majma'il Bayan dan kitab-kitab yang lain, bahwa datang rombongan Kristen Najran menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika rombongan Kristen Najran datang, orang-orang Yahud pun tahu, spontan mereka datang juga, para ulama Yahudi datang juga di majlis Rasulullah, ahbar, pembesar-pembesar mereka. Ketika mereka semua berada di hadapan Rasulullah, mereka sesama mereka kelahi di hadapan Rasulullah. Rafi' ibn Harmalah, salah satu orang Yahud, teriak, kalian wahai Kristen Najran, kalian tidak benar pengakuan kalian kepada agama kalian. Kalian tidak memiliki sesuatu. Dan kemudian ia mengingkari kenabian Isa dan menolak Injil. Mendengarkan semacam ini, orang Kristen Najran pun marah. Kemudian mereka berkata, kalian wahai Yahud, kalian tidak ada artinya, kalian enggak memegang teguh
apa yang dibawa oleh Nabi kalian, dan kami nggak percaya dengan Musa dan Taurat yang dibawa oleh Musa. Kelahi sesama mereka di hadapan Sayyidil Wujudi Muhammad. Laisa, mereka berkata yang Yahud bahwa Nasara la syai'. Yang Nasara berkata al-Yahud la syai'. Kalau kita membaca Al-Quran pada surat Al-Ma'idah, dan kalau kita bisa mengatakan kita gabungkan ayat ini dengan Al-Ma'idah ayat 68, kita akan menemukan kalau di sini Nasara teriak laisatil Yahud ala syai', Yahud pun teriak laisatil Yahud ala syai'. Tapi 68 surat Ma'idah, Allah Jalla wa'ala memerintahkan Rasulullah untuk berkata, kalian semua wahai Yahud dan Nasara, gak ada sesuatu sampai kalian mempraktekkan isi Taurat, mempraktekkan Injil, dan mempraktekkan yang Allah turunkan untuk aku, Al-Quran. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul ya ahlal kitab lastum ala syai' hatta tuqimut taurata wal injila wama unzila ilaikum min rabbikum. Katakanlah wahai pribadi mulia Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wahai ahlul kitab Yahud dan Nasara, lastum ala syai', kalian gak dihitung sesuatu, tidak dihitung memegang agama kalian sampai kalian yang Yahudi mempraktekkan isi Taurat kalian, sampai kalian yang Nasara mempraktekkan isi Injil kalian, dan mempraktekkan apa yang Allah turunkan untuk kalian dari Quran yang kubawa. Lastum ala syai'. Apakah ini cuman cerita? Apakah ayat ini cuman Allah menceritakan ahlul kitab, menceritakan an-Nasara dan Yahud? Apakah ayat ini berjalan bahwa kita juga kalau meninggalkan Al-Quran dan Sayyidil Wujud, apapun yang kita sebut diri kita ala millatil Islam atau al-muslimun, umat Muhammad, apapun nama kita, kita pun lastum ala syai' hatta tuqimu Al-Quran, sampai kalian mempraktekkan isi Al-Quran dan yang dibawa oleh Sayyidil Wujudi Muhammad. Allah tidak menolak satu umat berkaitan dengan hubungan mereka dengan agamanya, kecuali yang ditolak itu oleh Allah adalah bukan karena bangsanya, bukan karena umatnya, karena perilaku yang mereka lakukan ketika mereka berpisah dengan kitab yang Allah turunkan. Maka kita umat Al-Quran, kalau kita berseberangan dengan Al-Quran, kalau kita letakkan Al-Quran di belakang dan tidak kita praktekkan, maka kita juga lastum ala syai'. Wa qalatil yahud laisatin nasara ala syai'. Ayat ini menunjukkan bahwa di antara mereka ini kelahi. Kadang-kadang kita melihat sepintas mereka ini akrab, rukun. Di antara mereka sendiri perkelahian yang dahsyat. Akan saya bacakan ayatnya untuk mereka secara umum. Untuk Yahudi di antara Yahudi sendiri, untuk Nasara di antara Nasara sendiri, ada perkelahian-perkelahian yang dahsyat di antara mereka. Cuman mereka pandai. Dan kita harus mengakui, kita harus jadi manusia yang munsif. Artinya munsif untuk mengakui kebenaran siapapun yang melakukan kebenaran itu, walaupun musuh kita. Mereka pandai, kepandaian mereka ialah mereka yakin mereka punya musuh yang paling berbahaya. Nama musuh itu bagi mereka adalah Islam. Jadi kalau mereka di antara mereka kelahi, tapi kalau sudah menghadapi Islam, mereka bersatu. Dan itu yang tidak kita miliki kadang-kadang, wa na'udzubillah. Di antara mereka kelahi. Dalam surat Al-Hasyr ayat 14 Allah berfirman, ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Di antara mereka perkelahian di antara mereka sendiri syadid, dahsyat. Kamu sepintas melihat seakan-akan mereka bersatu, padahal wa qulubuhum syatta, hati mereka bercerai-berai.
tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Tapi mereka terus bersatu kalau menghadapi kita. Ini yang kita nggak miliki kadang-kadang. Kita sudah berkelahi sesama kita, bahkan kita mengajak musuh yang sebenarnya untuk bergabung kepada kita, untuk memusuhi sesama kita. Wa na'udzubillah. Walladzina kafaru ba'dhuhum awliya'u ba'd illa taf'alu takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir. Begitu firman Allah. Dan orang-orang kafir, musuh-musuh kalian, mereka di antara mereka kompak untuk memusuhi kalian. Kalau kalian, wahai umat Muhammad, tidak punya sikap semacam itu, akan terjadi fitnah yang dahsyat dan kerusakan di bumi Allah. Dan sudah terjadi. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. Saya ajak bahwa mereka di antara mereka berkelahi. Tadi saya bacakan dalam surat An-Nisa, Al-Hasyr ayat 14. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Ayat lain surat Al-Maidah 64 yang menjelaskan bahwa di antara mereka sesama Yahud berkelahian dahsyat. Allah berfirman. Tadi Al-Hasyr 14, sekarang Al-Maidah 64. Wa qalatil yahud yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Orang-orang Yahud berkata, tangan Allah terbelenggu. Tangan mereka lah terbelenggu dan terkutuklah mereka. Tangan Allah terbuka selalu memberikan kepada siapa yang dikehendaki. Dan mereka, orang-orang Yahud, akan selalu mengkufuri dan gak mempercayai apa yang Allah turunkan kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Dan mereka selalu akan melakukan perbuatan-perbuatan keji yang melampaui batas dan kekufuran. Tapi kami jadikan di antara mereka sesama mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Gak pernah akor mereka, tetap berkelahi sesama mereka. Setiap mereka menyalakan api peperangan akan dimatikan oleh Allah. Dan mereka selalu berbuat durjana di bumi Allah, dan Allah tidak senang dengan mereka, orang-orang yang melakukan perbuatan keji. Ini Al-Maidah 64. Kita bisa melihat dalam Al-Maidah ayat 14 bagaimana sesama Nasara juga mereka berkelahi di antara mereka. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu haddan mimma dzukkiru bih fa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullah bima kanu yasna'un. Mereka yang berkata, kami orang-orang Nasara dan Kristen telah kami ambil sumpah dan berjanjian dengan mereka, tapi mereka melupakan perjanjian-perjanjian itu, dan kemudian kami jadikan di antara mereka sesama mereka permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Pertama, bergembiralah, musuh kita sedang berkelahi di antara mereka, tapi mereka bisa cepat bersatu kalau menghadapi kita umat Islam. Maka hendaklah kita mengambil sesuatu yang sama. Mungkin kita berselisih, sebisanya kita jangan berkelahi. Tapi apabila terjadi karena syaitan dan hawa nafsu dan kebodohan, sebentar kita bahas, kalau sampai terjadi, maka apabila kita menghadapi musuh yang satu, cepat-cepat tinggalkan perselisihan antara kita, demi kita akan menghadapi musuh yang satu, yaitu mereka lan tardha
ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Wa qalatil yahud laysatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'. Mereka sesama mereka berkelahi, yang ini menuduh kalian gak ada artinya, kalian tidak memegang agama kalian, yang ini pun menuduh semacam itu. Katanya Allah, wa hum yatlunal kitab, padahal mereka ini membaca Alkitab. Mereka termasuk bangsa yang diturunkan kepada mereka Alkitab. Ada yang menerima Taurat melalui Musa, ada yang menerima Injil melalui Isa. Mereka sama-sama ahlul kitab, sama-sama memegang agama yang datang dari Allah, tapi di antara mereka, sesama mereka kelahi. Aneh kalau dengan kaum musyrikin yang nggak pernah kenal sesama, nggak pernah memeluk agama yang datang dari Allah, kelahi mungkin. Tapi sesama yang memegang agama Allah, sesama memegang kitab Allah, sesama yang pernah turun kepada mereka kitab Allah dan yang masih mereka baca, wahum yatlun, mereka masih membaca, wahum yatlunal kitab, membaca Alkitab. Kalau Allah menyebutkan ayat ini dengan seperti menadakan heran, mengherankan. Kalau sesama pernah punya memperoleh kitab, memeluk agama yang datang dari Allah dan masing-masing punya kitab, Allah sangat heran kalau mereka kelahi. Padahal kitab mereka itu enggak satu. Ada yang ikut Taurat Yahudnya, ada yang ikut Injil Kristennya. Sebenarnya yang lebih mengherankan lagi adalah yang Qur'annya satu, kitabnya satu, masih berkelahi, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih mengherankan dari perilaku yang dilakukan oleh al-Yahud wan Nasara yang Allah sebutkan wahum yatlunal kitab, mereka sama-sama membaca kitab, kitabnya berbeda, tetapi Taurat datang untuk sesuatu dan membenarkan Injil, Injil pun datang untuk membenarkan Taurat, seperti Al-Quran datang membenarkan semuanya. Tapi mereka mungkin masih dua kitab, yang lebih heran satu kitab berkelahi, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahum yatlunal kitab, mereka membaca Alkitab, membaca Al-Quran, tapi dengan itu mereka masih kelahi. Tidak pernah Allah turunkan Alkitab yang dalam Alkitab itu mengajarkan kepada umatnya harus berkelahi sesama mereka. Tidak pernah. Setiap kitab datang dari Allah selalu memberikan adalah perilaku, mengajarkan perilaku yang indah, mengajarkan perdamaian, mengajarkan melakukan perbuatan baik. Kalau ada manusia yatlunal kitab, membaca Alkitab tetapi kelahi, ini mengherankan. Kadang-kadang memang umat Muhammad Al-Quran dibaca, Al-Quran dimusabaqahkan, Al-Quran dijaga cara tajwid bacanya, Al-Quran dibaca dengan suara-suara yang merdu dan enak. Al-Quran, tetapi Al-Quran mengajarkan kemana? Perilaku umat ini kemana? Jauh. Ini yang disebut oleh Al-Quran ketika Allah menggambarkan bahwa Rasul mengadu kepada Allah, wa qala ar-rasul ya qaum wa qala ar-rasul ya rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, Rasul mengadu, umat kaumku menjadikan Quran mereka tinggalkan. Enggak cukup yatlun, membaca, ini mereka membaca tetapi berselisih. Yang diinginkan oleh Al-Quran adalah, yang diinginkan oleh Allah, Alkitab ini dibaca dan diamalkan isinya. Membaca Al-Quran juga besar pahalanya. Satu huruf kan 10. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, aku enggak mengatakan alif lam mim harf, tidak, tapi alif 10, lam 10, mim 10 ketika baca alif lam mim. Besar. Tetapi jangan heran kalau Rasul pun bersabda, rubba qari'il qur'ani wal qur'anu yal'anuh.
Mungkin berapa banyak orang membaca Al-Quran, tapi Quran yang sedang ia baca melaknat yang membaca. Quran berkata, pakailah hijab wahai wanita. Wanita enggak menggunakan hijab dan suaminya diam. Quran berkata, jangan bohong, kita membaca tapi kita bohong. Quran berkata, jangan melakukan, jangan menghina seseorang. La yashar qaumun min qaumin, lelaki maupun wanita. Kita membaca, kita menghina. Ini Quran kita baca dan Quran melaknat kita. Wahum yatlunal kitab. Inilah perkelahian mereka sesama mereka, sementara mereka masih membaca. Al-Yahud dan An-Nasara yang disebut oleh Allah di sini ini bukan meninggalkan, masih yatlun, membaca. Kita pun tidak mau membaca Al-Quran cuma sekedar membaca, atau mengkaji Al-Quran sekedar mengkaji, tetapi kita ingin mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Kadzalika qala alladzina la ya'lamuna mithla qawlihim. Kalau tadi Yahud berkata Nasara la syai', kalau tadi Nasara berkata kalian Yahud la syai', enggak ada sesuatu. Allah meneruskan, begitu juga orang-orang yang enggak punya ilmu, yang enggak pernah diturunkan pada mereka ilmu dan kitab. Yang dimaksud di sini begitu juga orang-orang musyrikin di Arab, orang musyrikin Arab di zaman Rasulullah, yang mereka bukan dari ahlul kitab, bukan dari Yahud karena mereka enggak pernah percaya dengan Taurat, bukan dari Kristen karena mereka enggak pernah percaya dengan Injil. Mereka disebut oleh Allah la ya'lamun. Jadi zaman jahiliyah itu namanya zaman jahiliyah. Kalau Allah menyinggung mereka disebut la ya'lamun, umat yang enggak tahu apa-apa. Anehnya la ya'lamun tapi mempunyai perilaku seperti perilaku Yahud dan Nasara, misla qaulihim. Kadzalika qala alladzina la ya'lamuna mithla qaulihim. Orang-orang musyrikin Arab pun meniru. Kalian wahai Muhammad dan pengikut-pengikut Muhammad, kalian la syai'. Bukankah orang Arab zaman jahiliyah ketika datang Rasulullah, mereka yang mengaku nahnu ala millati Ibrahim. Mereka dengan maaf kalau tawaf di Ka'bah dengan telanjang, kalau di Ka'bah dengan teriak-teriak, mereka membunuh anak wanita ketika lahir hidup-hidupan, mereka yang minum arak, mereka yang judi, mereka yang melakukan semua ini, tapi mereka selalu teriak nahnu ala millati Ibrahim, kami pengikut Ibrahim. Karena itu kalau kita jeli membaca Al-Quran, sering dan mungkin hampir semua, kalau enggak semua, sangat-sangat banyak, setiap Allah menceritakan Nabi Allah Ibrahim, Allah selalu sebutkan hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin, mengikuti agama jujur, lempeng, dan tidak tergolong dari orang musyrik. Biasanya kalau kita mengenalkan seseorang yang agung, kita akan mengatakan dia orang yang terpandang, dia orang alim, dia punya karangan buku sekian, dan dia juga bukan orang yang musyrik. Mungkin kita mengejek orang ini. Tetapi Ibrahim selalu Allah kenalkan hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Karena Ibrahim menjadi rebutan semua bangsa. Yahud mengatakan Ibrahim dari kita, sementara mereka berkata Uzair ibnullah wa qad asyraku, mereka telah syirik. Nasara pun mengatakan Ibrahim dari kita, sementara mereka menjadikan Isa al-Masih ibnullah dan mereka telah bersyirik. Orang musyrikin Mekah juga berkata nahnu ala millati Ibrahim, karena itu selalu mengatakan wa ma kana minal musyrikin, kalian semua pembohong, Ibrahim bukan dengan kalian. Orang-orang alladzina la ya'mun, kaum musyrikin Arab, selalu juga memiliki kata-kata semacam ini. Muhammad dengan apa yang dibawa, dengan semua para pengikutnya, mereka sesat. Mereka tidak ada, enggak mengikuti agama. Mereka ini menyebut Rasulullah
syarrafal majlis wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad, mereka menyebut Rasulullah majnun. Ini yang bertolak, nggak mengikuti nenek moyangnya, gila. Karena mereka menganggap yang waras mereka, yang mereka mengaku ala millati Ibrahim. Qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim. Cuman ayat ini menjelaskan pada kita dengan kalimat la ya'lamuna mithla qawlihim, setelah menceritakan perselisihan antara Yahud dengan Yahud, Yahud dengan Nasara, dan orang musyrikin juga di sama mereka ketika menuduh yang lain. Bisa kita ambil satu pelajaran, ternyata seringnya terjadi perselisihan di antara satu umat, satu golongan, satu kelompok dengan kelompok yang lain atau dalam kelompok yang sama. Banyaknya dan seringnya terjadi perselisihan selain penyakit hasud dan dengki, selain penyakit hasud dan mengikuti hawa nafsu, yang terjadi perselisihan seringnya ialah karena kebodohan. Karena kebodohan. Fitnah menjadi subur. Kemana? Ke masyarakat yang bodoh, masyarakat yang tinggi intelektualnya, yang jauh wawasannya, tidak pernah akan termakan oleh isu dan fitnah sehingga akan berkelahi. Tapi awamun nas. Karena itu Al-Imam Ali bin Abi Thalib, beliau pernah berkata, lau sakata man la ya'rif saqatal khilaf. Lau sakata man la ya'rifu saqatal khilaf. Coba yang tidak tahu diem, tidak akan terjadi perselisihan. Yang terjadi perselisihan ini karena yang bodoh berbicara, yang cuma tahu satu masalah, menganggap dunia semua dalam satu masalah ini, nggak lihat yang lainnya. Yang cuma tahu dunia sebesar air di botol aqua ini, gas aqua ini, sudah dianggap yang lainnya bukan air. Tapi yang wawasan tinggi, intelektualnya ada, itu tidak pernah akan. Karena itu qala alladzina la ya'lamuna, la ya'lamun. Akan jadi karena la ya'lamun, akan cuman meniru, mengucapkan, mengatakan kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang bodoh ini. Karena itu selamanya orang awam ini dipermainkan. Dan dosa orang yang membodoh-bodohi terus orang awam ini. Dosa orang yang selalu menggunakan orang awam untuk dijadikan ajang pengelola fitnah. Kesian mereka. Harusnya tugas orang yang tahu itu adalah memberitahu yang tidak tahu. Alimil jahil, nabbihil ghafil. Ajarkan kepada yang tidak tahu, tegur kepada yang alpa. Tapi banyak orang menikmati kebodohan orang. Jangan sampai masyarakat pintar, karena kalau masyarakat pintar, mereka akan terusir, akan tergeser dari masyarakat itu sendiri. Dan ini perbuatan yang enggak benar. Qala alladzina la ya'lamuna mithla qawlihim. Dalam ayat lain ketika Allah membicarakan mengenai musyrikin, ketika disamakan dengan orang-orang yang sebelumnya, masih Allah gandengkan dengan kalimat setelah la ya'lamun, tasyabahat qulubuhum. Hatinya hampir sama. Biasanya penjual fitnah itu satu, kemana-mana ya itu aja, hampir sama. Yang menerima ya orang-orang semacam itu. Dan dari sini terjadi perselisihan umat. Qala alladzina la ya'lamuna mithla qawlihim. Tapi apa Allah? Ini mereka mengaku begini, ini mengaku begini, semuanya Allah sebutkan fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Kelak Allah yang akan menghukum mereka, menyelesaikan perselisihan mereka. Bainahum, antara mereka. Kapan? Yaumal qiyamah. Di hari kiamat, fi makanu, dengan apa yang sedang mereka yakhtalifun, mereka perselisihkan. Seakan-akan perselisihan itu tidak pernah akan habis. Satu, karena masih banyak alladzina la ya'lamun di tengah-tengah umat.
Kedua, ayat ini juga mengajarkan kepada kita, kalau ada perselisihan, pegang teguhlah apa yang kamu yakini, kemudian jangan sibuk dengan yang lain, biarkan. Fallah, nanti Allah yang akan menghukum. Siapa? Saya atau dia atau siapa saja yang salah, itu nanti Allah yang paling berhak akan menghukum di hari kiamat. Sehingga kita kalau di sini berselisih, nggak perlu kita saling menghukum sendiri. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu, di antara mereka yang sedang mereka perselisihkan, yakhtalifun. Kita di sini dilarang oleh Allah untuk masing-masing kita menjadi Tuhan, kemudian menvonis semua orang di dunia ini. Tidak, kita hanya melakukan dengan yang kita yakini kebenaran, yang kita yakini argumen ini benar, kemudian orang lain gak sesuai dengan kita, ini terjadi perselisihan, kemudian tidak perlu kita kelahi untuk menghukumi saya saja yang paling benar, yang lainnya salah. Kalau gitu nanti kita akan punya penyakitnya Yahud dan Nasara. Bisa kita berselisih, bisa kita adu argumen, setelah itu kita punya Allah. Dialah Allah kelak yang akan menentukan kelak di hari kiamat. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu yakhtalifu. Karena tidak akan mampu kita menggunakan kekerasan. Pemikiran itu tidak bisa dibeli dengan pedang, nggak bisa dipaksa dengan kekerasan. Pemikiran itu adanya di akal dan di hati. Maka yang mampu ialah kita adu argumen, akal dengan akar, dalil dengan dalil. Kemudian kekuatan itu nggak bisa merubah, tidak bisa merubah kekuatan itu. Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu, sahabat setia Rasulullah, Bilal, ketika disiksa sampai habis, kata yang punya, kamu ini budakku, kamu ini budak, kamu harus mengikuti semua instruksiku. Kata dia, aku siap melaksanakan semua perintahmu, tidak pernah aku melanggar. Tapi ini bukan urusanmu, ini urusan Tuhan Muhammad, pemilik setiaku dan hatiku padanya. Kamu memiliki jasadku, siksa aku, lakukan. Tapi hati nggak bisa kamu berubah. Sungguh sia-sia orang yang memaksa orang untuk mengikuti dia dengan kekerasan. Sia-sia, percuma. Karena pemikiran tidak bisa dilumerkan kecuali dengan pemikiran yang berikutnya. Kekerasan tidak pernah akan selesai. Justru kadang-kadang kekerasan itu menjadikan orang lebih akan berpegang teguh dengan apa yang dianggap walau keliru. Kalau kekerasan bisa menyelesaikan masalah, Rasulullah akan mulai pertama dakwah dengan pedang. Tapi Rasulullah nggak mau dakwah dengan itu. Rasulullah ditawari oleh kuffar Makkah, Muhammad, kamu mau apa? Mau jadi orang paling kaya? Kami serahkan semua harta kita kepadamu. Kamu mau jadi pemimpin kita? Kami tidak akan melakukan sesuatu, menyelesaikan sesuatu kecuali mendengarkan pendapatmu. Yang penting kamu jangan mengajak kepada Tuhan yang satu. Kalau ini Islam tersebar dengan harta, Rasulullah mengatakan, sini semua dulu hartamu, baru beliau membeli orang dengan harta. Bukan itu Islam. Pemikiran bukan itu. Pemikiran bukan dengan kekerasan. Pemikiran adalah bisa dipatahkan dengan pemikiran berikutnya. Al-fiqh la yu'alaj illa bil-fiqh. Begitu orang berkata. Tidak bisa diselesaikan kecuali pemikiran berikutnya. Karena itu, kalau kita berselisih pendapat, tidak sama, kita bisa adu argumen, tetapi kita tidak perlu menjadi hakim, menjadi Allah, menvonis, tidak. Karena itu Allah berfirman, fallahu, dan ayat semacam ini banyak dalam Al-Quran. Ketika Allah menjelaskan, nanti aku yang akan menyelesaikan penyelesaian mereka, nanti aku yang akan membereskan perselisihan di antara mereka di hari kiamat. Kita punya hakim, yaitu Allah, ahkamul hakimin. Karena itu Allah menyebutkan, wallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifu. Ayat berikutnya 114. Wa man azlamu
mimman mana'a masajidallah an yudhkara fiha ismuh wa sa'a fi kharabiha. Adakah yang lebih zalim dari orang yang melarang dan mencegah masjid-masjid Allah untuk didengungkan dan dibaca di masjid-masjid itu nama Allah? Artinya tidak ada yang lebih zalim dari orang yang menghalau, mencegah, melarang orang menyebut-nyebut nama Allah dan beribadah kepada Allah di masjid-masjid Allah. Zalim itu macam-macam, tapi tingkatan zalim semacam ini paling tinggi, karena melarang orang menyebut nama Allah atau beribadah di masjid Allah itu terkumpul dua hak. Ada hak Allah, ada hak yang ingin mendekatkan diri pada Allah. Maka kalau ada orang mencegah, menghalau, melarang orang menyebut nama Allah, beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah di rumah Allah, maka itu orang yang paling zalim menurut Al-Quran. Waman azlam, artinya Allah mengatakan, adakah yang lebih zalim? Begitu arti letternya. Adakah yang lebih zalim? Karena Allah ingin menyebutkan tidak ada yang lebih zalim dari orang yang mana'a, melarang, mencegah, menghalau, merintangi. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Ini para mufassirin menyebutkan masjid mana yang dimaksud masajidallah ini. Ada yang mengatakan yang dimaksud adalah Baitul Maqdis, Quds. Ketika dimasuki oleh beberapa Kristen dan kemudian dirusak beberapa masjid itu, yang terjadi sebelum zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, ada yang mengatakan yang dimaksud di sini adalah Masjid Baitullahil Haram. Ketika orang-orang musyrikin melarang Rasulullah di Sulh Hudaybiyah masuk kota Makkah untuk masuk Masjidil Haram. Dan ini ada riwayat dari Al-Imam Ja'far As-Sadiq. Ada riwayat ketiga dari Zaid bin Ali, saudara Imam Baqir. Kalau kita pernah dengar ada mazhab Zaidiyah, Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib, dia meriwayatkan dari ayahnya sampai Ali bin Abi Talib. Yang dimaksud masajid Allah di sini adalah semua bumi Allah. Karena Rasul pernah bersabda, "Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura." Siapa yang lebih zalim kalau mencegah, melarang, menghalau orang ingin menyembah atau menyebut nama Allah di bumi Allah ini mutlak mana saja. Arti keempat, masjid yang dimaksud di sini bukan hanya berkaitan Masjidul Aqsa atau Baitullahil Haram di Ka'bah atau bumi Allah semuanya, tapi seluruh masjid yang ada di tengah-tengah kaum muslimin yang dibangun oleh kaum muslimin mutlak. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Masjid itu dinisbatkan kepada rumah Allah karena agungnya, sehingga dinisbatkan nanti Allah. Kemudian disebut masjid karena tempat sujud, maudhi'us sujud, tempat sujud. Kalau itu Baitul Maqdis, kalau itu Masjidul Haram, juga pakai kalimat masajid, bukan masjid, karena ada dua hal. Ada satu masalah, karena di dalam satu masjid itu ada banyak tempat sujud, maka ia disebut masajid. Adakah yang lebih zalim dan lebih keji dari orang yang melarang orang untuk menyebut-nyebut nama Allah di rumah Allah? Masjid itu adalah dibangun untuk Allah, sehingga
Masjid tidak pernah menjadi milik golongan tertentu, milik orang tertentu. Masjid adalah namanya Baitullah, maka semua yang berhubungan dengan Allah menamakan dirinya Muslim, telahkan 2 kalimat syahadah, maka ia berhak untuk masuk dan melakukan yang ia ingin lakukan demi untuk mendekatkan diri kepada Allah, berzikir, salat, membaca Al-Quran, i'tikaf, dan apapun yang menghubungkan dia kepada Allah. Kalau enggak, jangan namakan masjid, namakan rumah pribadi, sehingga orang boleh masuk atau tidak boleh masuk karena milik dia. Tapi kalau namanya masjid, maka nisbatnya Baitullah, rumah Allah. Maka jangan pernah ada orang yang mencegah orang yang ingin menjadi tamu Allah. Orang yang ke masjid itu kan ingin menjadi tamu Allah. Alangkah kejinya, karena itu bahasa Al-Quran, waman azlam, siapa yang lebih zalim. Seakan-akan Al-Quran ayat ini ingin mengatakan sudah tidak ada lagi di atas kezaliman, tidak ada lagi. Waman azlamu mimman mana'a masajidallah an yudhkara fiha ismuh. Masjid milik Allah, maka masjid itu harus, semua aktivitas masjid semuanya harus berkaitan kepada Allah. Masjid kalau tidak mengingatkan manusia kepada Allah, maka tidak melakukan sebenarnya arti masjid. Masjid kalau memecah belah hamba-hamba Allah, maka dia sedang tidak mengaktifkan yang sesuatu yang harus ia aktifkan di masjid Allah. Memakmurkan masjid itu adalah bukan dengan hanya bangunannya, tapi memakmurkan masjid itu ialah mengadakan satu pekerjaan, mengajar satu amalan, melakukan satu perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Itu artinya memakmurkan masjid, dengan sholat, dengan zikir bersama, dengan bersolawat, dengan melakukan bakti sosial untuk Allah, dengan semua yang hanya untuk Allah. Itu namanya memakmurkan. Karena itu kalau kita membaca Al-Quran, dan mungkin pernah kita sampaikan 3-4 tahun yang lalu, kalau yang pernah membaca CD, melihat atau mendengarkan CD-CD mengenai akhir zaman menurut Imam Ali, di situ ada berkaitan dengan masjid, pernah kita bahas lebih panjang. Karena Imam Ali mengatakan nanti di akhir zaman kamu jangan heran akan banyak masjid-masjid yang megah, masjid-masjid yang bangunannya sangat megah, tapi dari masjid itu keluar fitnah, dan ke masjid itu kembali fitnah. Dan itu telah terjadi. Waman azlamu mimman mana'a masajidallah an yudhkara fiha ismuh wa sa'a fi kharabiha. Sudah melarang orang untuk menyebut nama Allah, sa'a, berusaha, fi kharabiha, untuk menghancurkan masjid. Kharabiha artinya al-kharab, al-hadm, merobohkan, at-tadmir, merobohkan, an-naqd. Merobohkan masjid bukan cuman pintunya kita jebol, jendelanya kita jebol. Tidak, merobohkan masjid itu mungkin kita bangun, kita berikan pintu dari emas, tapi kita dihitung oleh Allah merobohkan masjid dengan cara menjadikan aktivitas masjid bukan untuk Allah. Kita sampingkan. Melarang orang memakmurkan dengan cara yang baik, melakukan perbuatan-perbuatan yang menjauhkan hamba Allah dari Allah sendiri, di rumah Allah. Itu disebut sa'a fi kharabiha. Ya, kalau tadi disebutkan ketika Kristen masuk Baitul Maqdis juga dihancurkan. Dalam riwayat juga ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, ada beberapa kaum muslimin ketika dilarang ke Ka'bah, mereka bangun satu tempat untuk masjid, mereka pun dihancurkan oleh kaum musyrikin. Itu pun ada menghancurkan fisik. Tetapi ayat ini bukan untuk berbicara fisik, karena kalau itu untuk Masjidil Haram tidak pernah, musyrikin pun nggak pernah menghancurkan fisik Masjidil Haram, mereka nggak berani. Tapi yang dia anggap oleh Allah menghancurkan ini adalah lawan kata memakmurkan.
Kalau memakmurkan dengan aktivitas mendekatkan diri kepada Allah, maka menghancurkan artinya dengan mengadakan aktivitas yang menyebabkan hamba Allah akan jauh dari Allah dan jauh dari sesama hamba Allah. Masjid bukan rumah pribadi sehingga ada orang hak mengikuti hawa nafsunya dan keinginannya. Masjid adalah baitullah. Masjid adalah milik Allah. Memang yang tidak mengenal Allah, yang tidak bertauhidkan kepada Allah, yang tidak mengakui agama yang dibawa oleh Sayyidil Wujudi Muhammad, tidak berhak dan dilarang masuk masjid, supaya masjid tidak dipermainkan dengan orang-orang yang keji. Karena itu Rasulullah pernah mengumumkan di Hajjatil Wada, haji terakhir, bahwa tidak boleh setelah tahun ini orang musyrik masuk Masjidil Haram. Dilarang. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ. Sebenarnya mereka itu tidak berhak dan enggak diizinkan masuk ke rumah-rumah Allah itu kecuali dalam keadaan takut, merendahkan diri kepada Allah. Kalau yang dimaksud ini berkaitan dengan Baitul Maqdis, berkaitan dengan Masjidil Haram, ayat ini seakan-akan Allah ingin memberikan sebagai mukjizat. Allah menjelaskan apa yang akan terjadi masa akan datang. Kalau sekarang kaum musyrikin menguasai Masjidil Haram, sebentar lagi mereka tidak akan masuk Masjidil Haram, karena Allah telah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Dan itu terjadi ketika Allah memberikan Fath Mekah kepada Sayyidil Wujud Muhammad. Ayat ini seperti ayat liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Allah akan menampakkan seluruh agama Islam ini di atas seluruh, mengangkat di atas seluruh agama, walaupun ditolak oleh orang-orang musyrik atau mereka enggak mau. Kan kalau ayat ini kita bicarakan berkaitan lepas dari kaum Kristen atau Yahud yang akan datang, bagaimana akan mereka masuk masjid dan enggak berhak masuk masjid kecuali dalam keadaan takut. Kalau kita berbicara mutlak sebagai ayat, sebagai masuk masjid, maka ayat ini pun mengajari kita bagaimana cara kita masuk masjid rumah Allah. Harus kita masuk dengan khaifin, dengan penuh takut kepada Allah, dengan penuh tawadhu, merendahkan diri kepada Allah. Jangan masuk masjid dengan congkak. Kita masuk rumah Allah. Allah dalam beberapa ayatnya dan beberapa sabda qudsinya, beberapa riwayat Rasulullah, yang paling dibenci oleh Allah itu ialah kecongkaan. Karena kecongkaan hanya milik Allah, maka jangan pernah masuk rumah Allah dengan congkak. Karena sarungnya yang paling mahal, karena bajunya yang paling mahal, karena yang paling banyak bantu masjid itu, karena itu lepas semuanya, ini milik Allah. Kalau kita bangun masjid dari A sampai Z uang sendiri, tapi kita namakan wakaf untuk masjid, masjid untuk Allah, maka kita dengan yang enggak pernah bantu ketika masuk sama milik Allah. Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtabah salamullahi alaih, kalau beliau ke masjid dari jauh sudah mulai teriak, ya muhsinu atakal musi, ya muhsin atakal musi. Wahai yang memiliki zat yang selalu memberikan kebaikan, telah datang di hadapanmu orang yang jelek, orang yang melakukan kejelekan. Imam Hasan, ya muhsin qad atakal musi, antal muhsinu wa nahnul musiun, fatajawaz anna bi ihsanik. Dari mulai jauh aku datang di halaman masjidmu. Karena itu kita masuk ada doanya minta rahmat, kita keluar ada juga doanya minta diberi keutamaan. Sayyidah Fatimah Zahra pernah meriwayatkan, ayahku kalau masuk masjid, keluar masjid selalu berdoa. Ketika menyebutkan doanya, beliau mengatakan, Zahra meriwayatkan, selalu berselawat terlebih dahulu ala Muhammad wa ali Muhammad, baru iftahli abwaaba rahmatik, kita keluar iftahli abwaaba fadlik, tapi selalu didahului dengan salawat. Masuk dengan tangan kaki kanan, keluar dengan ini tata cara masuk masjid. Khaifin, dzalilin, khashi'in, mutawadhi'in, rumah Allah. Karena itu Rasulullah mendoakan dan memerintahkan kita untuk mendoakan. Doa jelek bukan doa baik. Mendoakan apa? Kalau orang teriak-teriak menyebutkan
bisnis atau jual beli di masjid. Kita sunduakan mudah-mudahan gak laku, mudah-mudahan gak berhasil. Bukan tempatnya ini. Mau urusan bisnis di keluar, ini rumah Allah. Di sini cuma salah, di sini cuma tasbih, di sini cuma zikir, di sini cuma amalan mengajarkan sesuatu untuk Allah, membaca Al-Qur'annya, mengajarkan ayat yang dibawa oleh Rasulullah, berselawat, itu masjid. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ. Bagi mereka orang-orang yang melarang orang untuk meletakkan agama Allah, mendekatkan diri kepada Allah di masjid Allah, bagi mereka lahum fid dunya, di dunia, khizyun, kehinaan, wa fil akhirah walahum fil akhirah, dan bagi mereka di akhirat azabun azim, siksaan yang dahsyat. Masuk masjid dilarang. Allahu Akbar. Kalau sampai ada yang dilarang, bergembira saja yang dilarang. Biarkan urusan dia yang melarang dengan Allah. Yang dilarang bergembiralah. Allah mengatakan khizyun, kehinaan, dan pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Karena ini ayat Al-Quran. Lahum fid dunya, di dunia Allah telah akan menampakkan khizyun, kehinaan. Walahum fil akhirati azabun azim. Bagi orang-orang musyrikin Makkah yang melarang Rasulullah masuk Masjidil Haram, kan tahun ke-6 Rasulullah dengan rombongannya mau masuk dengan Umrah Hudaybiyah yang akhirnya ditolak sampai terjadi Sulh Hudaybiyah. Itu mereka orang-orang yang melarang Rasulullah. Ketika Rasulullah datang di Fatah Mekah, mereka semua datang gemetar dengan penuh hina. Kewibawaan mereka, kecongkaan mereka, harta mereka, semua habis, semua gemetar di hadapan Rasulullah. Dinampakkan kehinaannya oleh Allah di hadapan Sayyidul Wujud. Lahum fid dunya khizyun. Mereka dengan ketakutan, nggak berani menatap wajah Rasulullah, nggak berani. Mereka dengan menunduk cuma berkata, maafkan kami ya Muhammad, kamu adalah orang baik, anak-anak dari keturunan orang baik. Karena Rasulullah bertanya, ketika Rasulullah melihat mereka ketakutan, Rasulullah bertanya, ma tarawna anni fa'ilun bikum. Apa yang kira-kira kalian bayangkan, apa yang akan kulakukan untuk kalian? Ketakutan mereka. Mereka teriak, saudara yang baik, dari anak yang keluarga yang baik, keturunan yang baik. Kata Rasulullah, idhabu fa antumut tulaqa, pergilah, aku bebaskan kalian. Sallallahu alaihi wa alihi. Lahum fid dunya khizyun walahum fil akhirati azabun azim. Setelah ayat ini persis Allah menyebutkan, dan saya tidak akan masuk panjang pada ayat ini karena nanti ada ayatnya yang berkaitan dengan kiblat. Tapi Allah menyebutkan walillahil masyriq wal maghrib, bagi Allah timur dan barat. Fa aynama tuwallu, dimanapun kalian menghadapkan diri kalian, fa thamma wajhullah, di sana kalian menemukan Allah. Kalau sedang ditolak enggak boleh masuk masjid, ketahuilah timur dan barat adalah milik Allah. Dimanapun salat pun diterima oleh Allah, dimanapun menghadap oleh Allah diterima oleh Allah. Fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim, Allah maha luas dan maha mengetahui. Ayat berkaitan masyrik dan maghrib, ayat berkaitan kiblat nanti akan dekat sampai pada sayaquluna sufaha. Kita baru sayaqulus sufaha, baru nanti kita akan bicarakan mengenai kiblat yang tadinya Baitul Maqdis pindah ke Ka'bah, dan perselisihan Yahud kenapa Rasulullah pindah, itu semua nanti akan dijawab dengan ayat-ayat yang berikutnya. Wassallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa ali ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.